Dan inilah kisah sedih pengusaha sukses, episode 7. Tuan Winata yang telah sampai di bandara, ia pun segera keluar dari mobil, dan melangkah masuk ke ruang tunggu bandara tersebut, diikuti beberapa pengawal pribadinya. "Buruan dong Pak, pesawatnya udah tiba tuh," ucap Bu Linda, yang sudah tidak sabar ingin bertemu anak kesayangannya. "Iya Ma, sabar dikit napasi," ucap Tuan Winata, sambil matanya melihat ke sekeliling ruang tunggu tersebut. Sepertinya Tuan Winata pun sudah tidak sabar bertemu dengan Aditya. Sepertinya ada orang penting yang bakalan tiba nih. "Lihat aja tuh pengawal pada berjejer gitu," ucap beberapa orang di tempat tersebut saat melihat pengawal pribadi Tuan Winata yang terus berdiri di samping beliau. Tak berselang lama, terlihat Aditya melangkah menghampiri papa dan mamanya. Pa, itu anak kita Pa," ucap Bu Linda, terus mengulangi perkataannya. "Ma jangan lebay gitu dong, malu diliatin orang tuh," ucap Tuan Winata. "Kok anak mama kurus gini, apa di Jerman kamu enggak makan?" ucap Bu Linda, yang terus saja melontarkan pertanyaan pada Aditya. "Ya makanlah Ma, emangnya Adit kurusan ya Ma?" ucap Aditya. Sementara itu, terlihat pengawal pribadi Tuan Winata membungkukkan badan tanda memberi hormat pada Aditya. "Selamat datang Tuan Muda," ucap para pengawal tersebut. "Pa, bilangin sama mereka dong, jangan beri hormat gitu," ucap Aditya, yang merasa risih dengan perlakuan para bodyguard yang selalu mendampingi ayahnya. Sementara itu terdengar, beberapa gadis yang juga sedang menjemput kerabatnya berkata, "Kirain ada orang penting yang mau dijemput. Ternyata tuh cowok. Beruntung banget tuh cowok, udah ganteng, tajir pula," ucap teman gadis tersebut. Sementara itu terlihat, Tuan Winata seperti sedang menelpon seseorang. "Halo Pak Hendrik, ada di mana sekarang?" ucap Tuan Winata, yang ternyata saat itu sedang menelpon Pak Hendrik, ajudan pribadinya. "Saya sudah hampir sampai di bandara Tuan," ucap Pak Hendrik. Lalu terdengar, Tuan Winata berkata, "Oke, sekarang saya tunggu di parkiran ya," ucap Tuan Winata. "Iya Tuan, saya langsung ke sana," ucap Pak Hendrik, lalu menutup panggilannya. Sementara itu, di luar lokasi bandara, terlihat sebuah mobil sport berwarna hitam, yang baru saja akan memasuki lokasi bandara tersebut. Mobil itu terus saja melaju dengan perlahan, menuju ke area parkir bandara itu. Orang-orang yang berada di tempat tersebut pun terus saja melihat ke arah mobil sport itu. Sementara Aditya terlihat saat itu, ia pun langsung melihat ke arah mobil tersebut, yang melaju perlahan ke arah mereka. "Loh, kok anak papa jadi bengong gini?" ucap Tuan Winata, saat melihat tingkah Aditya, yang tak berkedip saat melihat mobil sport itu. Enggak kenapa-napa kok Pa," ucap Aditya. Tak berapa lama kemudian, mobil sport yang dari tadi menjadi pusat perhatian di tempat tersebut pun tiba-tiba berhenti tepat di samping Aditya. Lalu terlihat, pintu mobil itu pun mulai terbuka dengan perlahan. Dan alangkah kagetnya Aditya saat melihat yang keluar dari mobil tersebut adalah Pak Hendrik, orang kepercayaan ayahnya sendiri. "Mobil baru ya Om," ucap Aditya, dan ingin kembali melanjutkan perkataannya. Namun belum sempat Aditya berkata, tiba-tiba Pak Hendrik memberikan kunci mobil tersebut, dan berkata, "Selamat datang kembali Tuan Muda, ini kunci mobil Anda," ucap Pak Hendrik. "Maksud Om Hendrik, mobil ini punya saya ya?" ucap Aditya, yang masih tidak percaya dengan hal tersebut. "Iya Nak,
Mobil ini khusus dibeliin buat kamu, ucap Tuan Winata, dan kembali melanjutkan perkataannya. Udah buruan dicoba mobilnya, ucap Tuan Winata. Papa apa-apaan sih? Ngapain juga beli mobil mahal gini, ucap Aditya. Habisnya, Papa lihat gambar mobil ini di kamar kamu, dan Mama juga udah setuju beliin mobil ini buat kamu, ucap Tuan Winata. Itu kan hanya gambar hiasan dinding Pa, bukan berarti Aditya pengen mobil ini, ucap Aditya, lalu kembali melanjutkan perkataannya. Jadi, kalau Adit pasang poster jet pribadi di kamar, Papa juga bakalan beliin untuk Aditya. Ucap Aditya. Kalau Papa mampu, kenapa enggak? Lagian, anak Papa tuh cuman kamu, ucap Tuan Winata. Udah, debatnya entar dilanjutin di rumah. Kalau berdebat terus, kita kapan pulangnya? Ucap Bu Linda. Iya deh Ma, lagian Papa juga nih, beli mobil enggak ngomong dulu, ucap Aditya. Kalau ngomong, berarti bukan kejutan dong. Iya enggak Ma, ucap Tuan Winata. Lalu terdengar Bu Linda berkata, udah buruan kita pulang, Biem udah masakin makanan kesukaan kamu, ucap Bu Linda. Iya deh Ma, ucap Aditya, lalu segera masuk ke mobil bersama ayahnya. Loh, kamu ngapain di sini, ucap Tuan Winata. Mau pulang Pa, ucap Aditya. Kamu pulangnya pakai itu, sekalian dicoba, ucap Tuan Winata, sambil jari telunjuknya mengarah ke arah mobil sport yang dibelikan untuk Aditya. Jadi, Aditya pulangnya naik ini Pa, ucap Aditya. Iya, emangnya kamu mau jalan kaki? Lanjut Tuan Winata. Mendengar ucapan ayahnya, Aditya pun segera melangkah masuk ke dalam mobil sport barunya itu. Ingat nak, langsung pulang ya, dan jangan ngebut, ucap Bu Linda. Beres Ma, ucap Aditya, lalu menghidupkan mesin mobilnya, lalu menjalankan mobil tersebut, meninggalkan lokasi bandara. Singkat cerita, seminggu pun telah berlalu sejak kepulangan Aditya. Terlihat pagi itu, Bu Linda, Aditya dan Tuan Winata yang sedang duduk di ruang tamu. Lalu terdengar, Tuan Winata berkata, Dit, Kak Cindy udah tahu belum? Kalau kamu udah balik ke Indo? Oh iya Pak, Adit belum kabarin Kak Cindy. Kamu gimana sih? Masa Kak Cindy belum kamu kabarin? Waktu kamu masih di Jerman, dia nanyain kamu terus, ucap Tuan Winata. Lalu terdengar Bu Linda berkata, kalau gitu, bentar kamu temui Kak Cindy. Sebenarnya, dari tahun lalu ada cowok yang mau ngelamar dia. Tapi kata Kak Cindy, dia mau nunggu kamu pulang dulu, baru diadain acara lamarannya, ucap Bu Linda. Serius Ma, Kak Cindy mau dilamar, ucap Aditya. Iya serius, malah Papa dan Mama yang akan jadi wali buat Kak Cindy, ucap Bu Linda. Kok Kak Cindy enggak pernah ngomong ya, kalau ada yang mau ngelamar dia, ucap Aditya. Lalu terdengar, Tuan Winata berkata, mungkin dia sengaja enggak kasih tahu kamu, biar kamu enggak kepikiran, ucap Tuan Winata, sembari melanjutkan perkataannya. Entar siang, kamu datang temui dia di hotel, karena dia pernah bilang ke Papa, kalau dia mau kenalin dulu calonnya sama kamu. Dan Kak Cindy juga mau minta pendapat kamu tentang calon suaminya itu, ucap Tuan Winata. Iya deh Pa, sekalian Aditya mau bawain oleh-oleh buat Kak Cindy, ucap Aditya. Tak terasa, waktu terus berlalu. Saat itu terlihat, jarum jam telah menunjukkan pukul 10:30. Terlihat pula saat itu, Aditya yang memakai baju kaos putih dan celana jeans hitam,
telah berada di dalam mobil sport miliknya, untuk bersiap-siap menemui Cindy, yang menjadi manajer di salah satu hotel milik ayahnya. Aditya pun segera menghidupkan mesin mobil tersebut, lalu menjalankan mobilnya, meninggalkan lokasi rumahnya. Sementara itu, di hotel tempat tujuan Aditya, terlihat saat itu, Cindy yang sedang bersama Andi, yang tidak lain adalah pria yang akan melamar Cindy, sedang berbicara di ruang kerja Cindy. Lalu terdengar, Andi berkata, "Kenapa sih Sin? Jawaban kamu selalu tunggu dulu. Setiap kali aku bilang pengen ngelamar kamu," ucap Andi, sambil memegang kedua tangan Cindy. "Andi, aku minta maaf ya, bukannya mau gantungin perasaan kamu. Tapi aku harus minta persetujuan seseorang dulu," ucap Cindy. "Mau minta persetujuan siapa lagi Sin? Orang tua kamu udah enggak ada. Dan yang aku tahu, di kota ini juga kamu enggak punya kerabat dekat. Jadi harus minta persetujuan dari siapa lagi? Orang tua aku juga udah mulai bertanya-tanya, kenapa kamu belum juga ngasih kepastian ke aku? Apa kamu lebih pentingin orang itu daripada aku?" ucap Andi. Sementara itu, Aditya yang juga telah sampai di hotel tersebut, ia pun segera melangkah menuju meja resepsionis hotel. Terdengar pula saat itu ucapan beberapa karyawati hotel yang sementara menjalankan aktivitasnya. Ada cowok ganteng tuh, mungkin aja dia mau check-in," ucap salah satu karyawati. Enggak mungkin deh, lihat aja tuh pakaiannya, cuman pakai baju kaos gitu, mana mampu dia bayar sewa di hotel ini, jawab teman karyawati tersebut. "Maaf mas, apa ada yang bisa saya bantu?" ucap salah satu resepsionis, saat melihat kedatangan Aditya. Resepsionis dan para pegawai hotel tersebut tak menyadari kalau Aditya adalah anak dari pemilik hotel itu. "Ini Mbak, saya mau bertemu dengan Cindy," ucap Aditya. "Cindy yang mana Mas? Karena di hotel ini, yang namanya Cindy hanya Ibu Cindy aja, manajer hotel ini," ucap resepsionis itu. "Iya Mbak, maksud saya Bu Cindy," ucap Aditya. Lalu terdengar, resepsionis itu berkata, "Apa sebelumnya, masnya udah buat janji dengan Bu Cindy?" "Aduh, gimana ya Mbak, saya belum buat janji dengan Bu Cindy," ucap Aditya. "Kalau gitu enggak bisa Mas, kalau masnya mau bertemu dengan Bu Cindy, masnya harus buat janji dulu." Mendengar ucapan resepsionis itu, Aditya pun bergumam, "Mau ketemu Kak Cindy aja, kok ribet banget ya," gumam Aditya, lalu kembali melanjutkan perkataannya. "Tolong deh Mbak, maaf Mas, saya enggak bisa, takutnya nanti saya kena omel Pak Andi. Karena tadi saya lihat, Pak Andi ada di ruangannya Bu Cindy," ucap resepsionis itu. Aditya pun tak putus asa, ia terus saja membujuk resepsionis itu, agar dia bisa bertemu dengan Cindy. "Tolong dong Mbak, nanti kalau Mbaknya diomelin, entar saya yang tanggung jawab, dan bantu jelasin," ucap Aditya. "Iya deh Mas, saya coba telpon ke ruangannya Bu Cindy," ucap resepsionis itu. Lalu, bagaimana kelanjutan kisahnya? Nantikan di episode berikutnya.